Ada 4 hal dalam hidup ini yang apabila kita melakukannya, maka Tuhan pasti turut campur tangan menolong dan membela kita. Yang pertama adalah berdoa. Kita belajar dari Musa. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, maka Firaun serta pasukan yang berkuda menyusul dari belakang. Dan masalahnya di depan ada laut Tebrau yang tidak bisa diseberangi. Yang dilakukan Musa adalah berseru kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab dan berkata, ambil tongkatmu, pukulkan ke laut Tebrau itu, maka laut itu akan terbelah dua. Dan benar itu terjadi, sehingga bangsa Israel berjalan di tanah yang kering di tengah-tengah lautan. Yang kedua, ketika kita menaikkan pujian penyembahan, kita belajar dari Paulus dan Silas ketika mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, mereka menaikkan pujian penyembahan. Dan puji Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan mengguncang penjara Filipi dan belenggu mereka itu terlepas dan mereka bebas. Kita juga belajar dari Yosafat. Ketika orang-orang Amon, orang-orang Moab, dan pasukan-pasukan Meunim datang menyerang. Dan mereka adalah suatu laskar yang besar. Jumlah mereka banyak. Sehingga itu menggentarkan Yosafat. Tapi yang dilakukan Yosafat adalah berdoa dan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku yang berperang untukmu. Keesokan harinya, Yosafat menyuruh semua pasukannya untuk berperang. Tetapi yang luar biasanya, di depan pasukan itu, Yosafat menempatkan pemuji penyembah, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan, dan pasukan juga ikut bersorak, ikut memuji di belakang. Dan pada akhirnya Tuhan menghancurkan musuh mereka. Tuhan membuat mereka saling bunuh-membunuh. Dan ketika pasukan itu sampai di medan perang, mereka melihat musuh sudah mati, dan yang mereka lakukan hanyalah menjarah selama 3 hari lamanya. Yang ketiga, ketika kita beriman. Suatu ketika ada seorang perempuan dari Sirofenesia datang kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan tolong anakku kerasukan setan, sakit parah. Dan Tuhan berkata, roti yang sudah disediakan kepada anak tidak layak diberikan kepada anjing. Tetapi perempuan Sirofenesia ini berkata, anjing pun mendapat remah-remah daripada tuannya. Dan Tuhan berkata, hai ibu, perhatikan, hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu sudah imanmu. Ketika dia pulang, anaknya sudah sembuh. Dan yang keempat adalah korban persembahan kita. Nah, suatu hari ada seorang hamba dari perwira Kapernaum sakit parah. Dan perwira ini mendengar berita tentang Yesus dan dia menyampaikan kepada penatua-penatua. Dan dia berkata, suruhlah Tuhan Yesus datang ke rumahku supaya dia menyembuhkan hambaku. Dan penatua ini berkata kepada Tuhan Yesus, dia layak engkau tolong sebab dia memperhatikan bangsa kita dan ikut dalam pembangunan rumah ibadat. Nah, dan Tuhan datang menyembuhkan hamba seorang perwira ini. 4 hal ini apabila kita melakukannya dalam kehidupan kita, maka percayalah kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.